Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra, NIM 21801026. Di sini saya mengajarkan tugas final psikologi yang terkait dengan judul makalah saya, konsep diri. Yang pertama, hakikat konsep diri. Hakikat konsep diri ini adalah mendefinisikan konsep diri sebagai gambaran mental diri seseorang. Jadi ada mengatakan, Hurlock mengatakan bahwa konsep diri ini merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri, yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, yang kedua psikologi, sosial, emosional, aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. B. Terbentuk konsep diri. Jadi konsep diri adalah sistem operasi yang menjalankan komputer mental yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Jadi konsep diri ini setelah terinstal akan masuk di dalam pikiran bawah sadar yang mempunyai bobot pengaruh terbesar 80% terhadap level kesadaran seseorang. Dalam suatu saat, semakin baik konsep diri, maka semakin mudah seseorang untuk berhasil. Demikian juga sebaliknya. C. Proses perkembangan konsep diri. Chohul dan Acocela 1979 ini menemukan tentang sumber informasi yang penting dalam pembentukan konsep diri. Dari antara lain ada 3. Terus yang pertama itu orang tua. Dikarenakan orang tua adalah kontak sosial yang paling awal dan paling kuat dialami oleh individu. Terus yang kedua, yang terkait dengan teman. Teman sebanyak peringatan kedua, karena selain individu membutuhkan cinta dari orang tua, juga membutuhkan penerimaan dari teman sebanyak, dan apa yang dia ungkapkan pada dirinya akan terjadi penilaian terhadap diri individu tersebut. Terus yang ketiga, yang terkait dengan masyarakat. Masyarakat, dalam masyarakat terdapat normal yang akan membentukkan konsep diri pada individu. Misalnya, pemberian perilaku yang berbeda pada laki-laki dan perempuan akan membuat laki-laki dan perempuan berbeda dalam berperilaku. D. Faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, peranan citra fisik. Yang kedua, peranan jenis kelamin. Yang ketiga, peranan perilaku orang tua. Yang keempat, peranan faktor sosial. Baik, lanjut. A. Batasan penyelesaian diri. Dari penjelasan para ahli, yang disimpulkan bahwa penyelesaian diri itu intinya adalah kemampuan untuk membuat hubungan memuaskan antara orang dan lingkungan. Jadi lingkungan di sini adalah semua mempengaruhi terhadap seseorang individu yang dapat mempengaruhi kegiatannya untuk mencapai ketenangannya jiwa dan raga dalam kehidupan lingkungan tersebut. Jadi terdiri dari 3 aspek, yaitu pertama, lingkungan alamiah adalah alam luar dan semua lingkungan individu yang vital dan alami, seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, dan lain-lain, atau sebagiannya. Terus yang kedua, lingkungan sosial dan kebudayaan adalah masyarakat di mana individu itu hidup, termasuk anggota-anggotanya, adat kebiasaannya, dan peraturan yang mengatur hubungan masing-masing individu antara satu sama lain. Terus yang ketiga, dari tempat individu harus mampu berhubungan dengan mempelajari bagaimana cara untuk mengaturnya, menguasainya, dan mengendalikan keinginan serta tentunya apabila tuntutan dan keinginan tersebut tidak patut atau tidak masuk akal. B. Bentuk penyesuaian diri. Sering dikenal dengan istilah adaptasi bentuk penyesuaian diri. Ini lebih bersifat badani. Artinya perubahan dalam proses-proses badani yang menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan. Misalnya berkeinginan dalam usaha tubuh untuk mendinginkan tubuh itu dari suhu yang panas, atau bisa rasakan terlalu panas di tempat-tempat yang dingin.
Kita sebaliknya harus berpakaian tebal agar tubuh menjadi hangat, berkeringat atau berpakaian tebal dalam juga bentuk penyesuaian terhadap lingkungan itu sendiri. Dari kesimpulan, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan juga sebagai makhluk sosial, hendaknya kita perlu mengetahui tentang diri kita sendiri, siapa diri kita, bagaimana diri kita, apa harapan diri kita untuk masa depan, dan lain sebagainya. Tentu kita harus mengenal diri kita. Dengan mengenal diri kita, maka kita akan memahami sebagaimana karakter diri kita, konsep diri kita, dan menyesuaikan diri kita sehingga kita sebagai makhluk sosial tidak merasa minder, resah, takut, dan lain-lainnya, dan menjalani kehidupan di dunia ini. Saat kita mampu mengenali diri, konsep diri dari penyesuaian diri kita, maka kita akan merasa lebih tenang dan lebih dalam menjalani kehidupan ini tanpa ada rasa cemas, ragu, takut terhadap dunia yang kita jalani. Oke, terima kasih banyak. Itu saja penyampaian saya dari penjelasan saya tadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.